Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan induksi magnet dengan sub pembahasan yaitu induksi magnet pada solenoida dan gaya magnet pada penghantar berarus listrik. Selanjutnya perhatikan uraian aplikasi dan penurunan konsep dalam perhitungan. Nah, sekarang induksi magnet pada solenoida. Solenoida itu kumparan dengan jumlah yang banyak dan panjangnya tertentu ya. Nah, misalkan seperti ini. Contoh dari solenoida yaitu parabol point ya, parabol point. Nah, ini jumlah lilitannya taruh saja kita sebut N, kemudian arus listriknya ini kita sebut I ya. Ya. Nah, kalau panjangnya taruh saja kita sebut L ya. Kemudian kalau dibelah nih, kalau dibelah solenoida itu permukaannya seperti ini ya. Seperti ini. Berarti nanti ini cross ya. Berarti arusnya begini ke bawah ya, muter ini ke bawah, bawah ke bawah, ini ke bawah. Jadi kalau dipotong nanti ini berupa titik nih, dot ya. Titik ini berarti keluar, ini berarti masuk ya, cross. Oke. Nanti induksi magnetnya atau medan magnetnya di dalam solenoida seperti ini ya. Dari kiri ke arah kanan. Gunakan kaidah tangan kanan ya. Ya. Nah, sekarang besarnya untuk di ujung. Nah, kita di pusat dulu. Ini di pusat ya. Untuk di pusat solenoida ya. Nah, untuk di pusat solenoida taruh saja kita sebut BP ya. P itu pusatnya. BP sama dengan mu nol I kali N per L ya. Ini tidak akan diturunkan ya karena lama ada. Nah, kemudian untuk di ujung ya, di ujung untuk di ujung solenoida yaitu tinggal dibagi dua saja solenoida ya. Nah, tinggal BU sama dengan BP dibagi dengan 2 ya. Kenapa dibagi 2? Karena nih ujungnya 2. Tuh. Oke. Maka tinggal BP apa BU sama dengan bukan BP-nya itu kan mu nol IN ya. Jadi nanti mu nol I kali N. Nah, per 2 2-nya kalikan dengan L. Gitu ya. L-nya panjang solenoida, kemudian I-nya kuat arus, N-nya jumlah lilitan, kemudian mu nol-nya itu ya 4pi 10 pangkat minus 7. Oke. Ini singkat saja ya. Nah, nanti fungsinya untuk apa? Nah, biasanya ini solenoida itu dipasang pada receiver, ya, receiver atau pada antena-antena televisi atau antena-antena radar atau antena radio ya. Nah, fungsinya untuk menimbulkan medan magnet ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, nah, di sini ada soal sebuah solenoida terdiri dari 40 lilitan. Nah, berarti N-nya ya, kalau diketahui N itu berarti 40, kemudian panjangnya L itu 20 cm. Nah, buat meter berarti 0,2 ya. Kemudian arusnya 5 ampere. Ya. Pertanyaannya tentukan medan magnet di pusat dan di ujung solenoida. Yang pertama kita sebut di ujung ya, apa di pusat ya? Di pusat dulu. Di pusat itu kita sebut ya, BP sama dengan mu nol I kali N per L ya. Tinggal masukkan saja nilainya. Tinggal 4pi minus 7 kali I-nya di situ 5 ampere ya. 5 ampere, kemudian N-nya 40, 40. Nah, kemudian L-nya di situ 20 cm, berarti 0,2 ya. Ini tinggal coret aja dengan ini ya. Berarti tinggal 2pi kali 10 4 minus 7 ya. Kalikan 5 kalikan 40. Nah, ini di sini 0,1 kan berarti 10 pangkat minus 1 naikkan ke atas jadi 10 ya. Nah, ini coret dengan ini saja. Berarti tinggal 5 kali 2 10 kalikan 4 berarti 40 pi ya. 40 pi 10 pangkat minus 5 atau di sini 4 pi 10 pangkat 40 ya minus 4 ya. Itu Tesla. Itu kalau di pusat. Nah, sekarang yang B di ujung ya. Untuk di ujung tinggal dibagi dua aja. Nah, berarti nanti BU ya sama dengan BP dibagi 2. Nah, berapa? Ya udah tinggal 2 pi sekali 10 minus 4 dibagi 2.
tinggal 2P kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Itu ya. Itu jawaban untuk aplikasi solenoida dalam perhitungan. Lanjut ke pembahasan. Gampang nih. Nah, gaya magnet. Nah, gaya magnet itu adalah gaya yang bekerja pada penghantar ada pada muatan listrik yang bergerak atau yang berada di dalam medan magnet, gitu ya. Nah, gaya magnet itu dibagi dua. Ya. Yang pertama, gaya magnet pada penghantar berarus listrik, kurang E ya. I-nya tertukar. Kemudian B-nya yang atau dua-dua itu pada muatan listrik. Nah, untuk selanjutnya kita bahas untuk nomor atau option 21 ya. Oke. Ingat ya, gaya magnet itu gaya yang bekerja pada penghantar berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Dan atau gaya yang bekerja pada muatan listrik yang bergerak di dalam medan listrik. Ya. Gitu. Kalau tidak bergerak tidak akan mendapat gaya. Gitu. Lanjut ke pembahasan. Nah, ini ada medan magnet atau induksi magnet ya, crossing ya. Ini berarti masuk ya, masuk arahnya. Nah, di sini ada penghantar seperti ini, penghantar kemudian dialiri arus sebesar I ya. Nah, nanti pada penghantar ini akan bekerja gaya magnet ya. Kemana arahnya? Nah, arahnya dapat diperhatikan oleh gambar berikut. Nah, ini buat 3 dimensi, ini X, Y, Z ya. Penghantar ke atas tuh, atau arus ke atas. Nah, medan magnetnya masuk. Nah, kalau di sini berarti ke Z negatif ya, seperti ini. B-nya. Nah, berarti nanti gimana cara untuk menentukan gaya magnetnya? I cross B ya. Nah, I cross B. Putar I terhadap B. Ya, gunakan kaidah cross product ya. Nah, gitu. Nah, untuk menentukan arah, nih, arah gaya magnet, ya, tar dulu. Arah gaya magnet dapat ditentukan dengan F itu sama dengan I cross B. Artinya putar I terhadap B. Ya, contoh gini ya. Nah, ini misalkan eh, ada paku uril ya. Ini titik A, yang ini titik B ya. Paku uril ditancapkan ke dinding misalkan. Kemudian diputar dari A ke arah B. Nah, jadi putar ke arah kanan. Jadi nanti paku uril itu masuk ya. Nah, itu A cross B ya. Putar A terhadap B, berarti masuk ya. Ya. Kemudian kalau B cross A gimana? Kalau B cross A artinya B putar terhadap A. Jadi baut sama-sama diputar ke arah kiri ya. Ya atau skrup diputar sama-sama ke arah kiri gitu. Itu berarti keluar arah skrupnya ya. Nah, ini juga sama I cross B. Nah, ya I cross B berarti nanti F-nya ke arah kiri. Nah, itu ya. Itu menentukan arah gaya magnet ya. Awas bukan gaya Lorentz ya, gaya magnet. Nah, sekarang nilainya, nilai dari gaya magnet ya. Nah, nilai dari gaya magnet, nah itu pakai gini, sebanding dengan I, ya. F sebanding dengan B. Jadi B itu medan magnet ya. Ini yang ini B, bergantung pada medan magnet. Nah, kemudian sebanding dengan panjangnya. Jadi makin panjang, makin besar. Nah, kemudian F itu atau gaya magnetik itu bergantung pada sudut yang diapit. Sudut yang diapit antara medan magnet dengan penghantar ya. Nah, ini biasanya pakai sinus theta, bergantung pada sudutnya. Maka ditulis begini, gaya magnet itu bergantung pada medan magnet, kemudian kuat arus, kemudian panjang penghantar, kemungkinan sinus sudutnya gitu ya. Nah, nanti ini satuannya adalah Newton ya. F-nya sama Newton. Ya. Nah, itu khusus untuk eh, penghantar berarus listrik. Oke, lanjut ke pembahasan berikut. Ya. Nah, di sini ada soal yang berhubungan dengan gaya magnet. Sebuah penghantar panjangnya 25 cm. Nah, jadi nanti langsung aja diketahui ya. L-nya 25 cm. Kemudian dialiri arus atau berarus listrik itu 5 ampere ya.
Kemudian penghantar tersebut berada dalam medan magnet itu B ya, itu 4 10 pangkat minus 3 Tesla nilainya. Nah, pertanyaannya ditanyakan berapa gaya magnetnya sekarang jika sudut yang diapit nomor A itu 37 derajat ya. 37. Nah, B-nya itu di 60 derajat. Kita jawab nomor A. F-nya berapa ya? Ketika theta-nya 37 derajat ya. Maka M sama dengan B I L sinus theta ya. Gampang nih. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 3, I-nya 5 ya. Kemudian L-nya di situ 25 cm, berarti 25 10 pangkat minus 2 ya. Atau seperempat kali 10 pangkat minus 2. Karena kemudian arusnya 5, sudutnya tinggal sinus 37 ya. Nah, 5 kali 4 aja udah 20 ya. Ini 20 kali 10 pangkat minus 5 ya. Kalikan dengan 25. Nah, ini berapa? Sinus 37 berarti 3 per 5 ya. Coret aja dengan ini ya. Ini 5 kan. 5 kali 3, 15. 15 kali 20 berarti 300 ya. 300 ya. Kali 10 pangkat minus 5 ya. Ada ya? Nah, ini berarti 3 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Itu untuk sudut yang 37 derajat. Nah, sekarang bagaimana untuk sudut 60? Nah, tetanya 60 ya. Nah, bedanya cuma di sinus saja. Nah, buktikan aja M sama dengan tinggal B kali I kali L ya. Kali sinus theta ya. Tinggal masukkan 10 pangkat minus 3 kalikan 5 kalikan seperempat aja boleh. Kali 10 pangkat minus 2 kan 0,25 ya. Ya, tar dulu. Kalau seperempat pakai ini. Ya, ini tanpa ini, tanpa. Nah, ya, sorry. Udah aja seadanya. Yang tadi ya. Ya, ini berarti 25 kali 10 pangkat minus 2 ya. Nah, kali sinus. Sinusnya itu sinus 60 derajat ya. Oke, tinggal 5 kali 4 tadi 20 kali 10 pangkat minus 3 kalikan 25 kalikan setengah ya. Kali 10 pangkat minus 2 jangan lupa. Setengah akar 2, sorry. Setengah akar 3. Ya, ya. Ini berarti kalikan 25 10 pangkat minus 2 ya. Oke, kalikan setengah akar 3 ya. Ini coret aja dengan ini. Berarti kan 10 ya. 10 kan. Berarti 10 pangkat minus 2 kali 25 kali 10 pangkat minus 2 ya. Akar 3. Nah, hasilnya berapa? 25 akar 3 10 pangkat minus 4 Newton. Itu ya. Oke, itu hasil dari eh, jawaban option B, yaitu gaya magnet ketika sudutnya 60 derajat, yaitu 25 akar 3 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang gaya magnet pada penghantar ganda. Ya, maksudnya ada dua buah penghantar ya berhadapan atau saling sejajar seperti gambar ini. Nah, ya, penghantar 1 berarus listrik I1, penghantar 2 berarus listrik I2 ya. Oke. Nah, di sini tidak perlu medan magnet. Kenapa? Karena masing-masing penghantar menghasilkan medan magnet. Ya. Nah, sekarang tinggal melukiskan arah medan dari penghantar 1 di penghantar 2 dan arah medan dari penghantar 2 di penghantar 1. Seperti ini. Nah, ini berarti garis-garis gaya magnet dari sekian banyak saya ambil satu dan menyinggung penghantar 2 dari penghantar 1 ya. Nah, arah medannya kemana di titik 2 atau di penghantar 2? Nah, seperti ini. Ini berarti B1. Berarti medan magnet dari penghantar 1 berarus listrik I1 gitu ya. Nah, sekarang medan magnet atau garis-garis gaya magnet dari penghantar 2 menyinggung penghantar 1 seperti ini. Ya. Nah, arah medannya nanti seperti ini. Ini B2 ya. Oke.
Jadi nanti antara I1 dengan B2 itu tegak lurus. Antara I2 dengan B1 juga tegak lurus. Nah, maka gaya magnet yang dirasakan oleh penghantar 1 dan penghantar 2 gunakan cross product ya. Nah, gunakan cross product. Nah, kalau menggunakan cross product berarti I1 cross B. I1 cross B jawabnya ke arah kanan. Ya. I2 cross B1 berarti ke arah kiri. Perhatikan. Tuh, ya. Ini ilustrasinya. Ya. Nah, jadi dari ini gaya magnet ke arah kanan. Nah, kemudian penghantar 2 dapat gaya kemana? Perhatikan uraiannya. Ini berarti I2, yang ini B1, berarti I cross B. Nanti hasilnya ke arah kiri. Nah, ini artinya apa? Ini gaya tarik menariknya. Gaya tarik menarik antar dua penghantar. Nah, berapa nilainya? Ini disebut juga persatuan panjang ya. Jadi nanti tinggal gini. Nah, kita ambil B1. B1 itu tinggal 2K kali I1 per A1 ya. Nah, di situ kebetulan A1-nya kan sama, A saja. Maka boleh dibuang A1-nya. Ya. Oke. Nah, kemudian B2-nya berapa? B2-nya berarti medan magnet dari penghantar 2 yang bekerja pada penghantar 1. 2KI2 per A. Ya. Nah, sekarang gaya magnet sendiri itu tinggal B kali I kali L. Ya. Udah? Nah, ini tidak perlu sin theta. Kenapa? Ini sudah tegak lurus ya. Nah, udah langsung ke sini. Nah, ini gaya magnet. Nah, tetapi di sini maunya gaya magnet persatuan panjang. Nah, ini tinggal nyoret aja, persatuan panjang ya. Maka nanti gaya magnetnya adalah BI. Nah, nanti satuannya Newton per meter ya. Newton per meter. Nah, tinggal masukkan nilainya. Maka gaya magnet yang dirasakan oleh pengantar 1, ya tinggal tulis F1. Atau F sama dengan B2 kali I1 ya. Ya dari sini rumusnya. Nanti masukkan B2 itu apa? 2K kali I2 per A. Kalikan I1. Hasilnya 2K I1 I2 per A ya. Nah, ini gaya magnet. Nah, sekarang bagaimana kalau yang dirasakan oleh pengantar 2? Maka tinggal F sama dengan B1 kali I2. Nah, B1 sendiri kan 2KI 1 per A. Kalikan I2. Jadi rumusnya tetap aja M sama dengan 2KI1I2 per A ya, rumusnya sama. Cuma nanti kalau arusnya searah itu berarti tarik menarik. Jadi nanti kawat itu melengkung begini. Tidak lurus itu ya. Kenapa? Karena tarik menarik ya. Ingat ya, searah berarti tarik menarik. Nah, rumusnya 2KI1I2 per A. Ya. Kalau arusnya sama, tinggal 2KI kuadrat per A. Oke, langsung. Nah, sekarang arus pada kedua penghantar berlawanan arah. Nah, seperti ini. Perhatikan aja. Ya. Saya buat 3 dimensi. Ya. I1 ke atas, I2 ke bawah. Nah, sama seperti yang tadi. Buat lingkaran menyinggung penghantar 2. Nah, itu berarti ilustrasi dari induksi magnet dari penghantar 1. Ya, dari kesekiannya menyinggung penghantar yang kedua. Medan magnetnya seperti ini, B1. Ya. Nah, sekarang penghantar 2 arahnya ke bawah arusnya. Berarti tetap kita buat lingkaran. Nah, kemana nanti arahnya? Nah, arahnya dia putar. Di sebelah sini ke sini ya, ke arah sini. Sebelah sini berarti ke kiri. Di belakang berarti ke kanan. Nah, di sini berarti, nah, perhatikan itu B2. Nah, berarti I1 cross B2 bisa diilustrasikan seperti gambar berikut. Yep. Nah, I1 ke atas, ya, B2-nya ke dalam atau ke jet negatif, ya. Maka gaya magnetnya I cross B, I1 cross B2 berarti ke arah kiri ya. Itu F. Nah, sekarang bagaimana pengantar 2? Pengantar 2 dapat medan dari pengantar 1 seperti ini. Ya. Ini B1, yang ini I2. Berarti nanti I cross B itu berarti ke arah X negatif. X positif, sorry. X positif. Ya. Nah, jelas. Maka di sini antara
gaya di pengantara 1 dengan gaya di pengantar 2 itu tolak menolak. Nah, kalau dilukiskan berarti kayak gini. Kalau dilukiskan. Nah, berarti begini melengkung. Sorry, melengkungnya ke sini, melengkungnya ya. Kenapa? Karena tolak menolak. Ya. Kalau berlawanan arah. Ingat, kalau searah tarik menarik, kalau berlawanan arah berarti tolak menolak ya. Oke. Rumusnya bagaimana? Sama rumusnya. Baik searah maupun berlawanan arah, rumusnya adalah F sama dengan K kali I1 I2 per A ya. Gitu. Oke. Itu penjelasan untuk gaya magnet pada penghantar ganda. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada dua buah penghantar berarus listrik 3 ampere dan 4 ampere ya. Nah, ini ada kesalahan tadi. Saya balik lagi ke penjelasan yang awal. Nah, ini bukan KI ya, 2 KI 1 I2 ya. Nih, 2 KI 1 I2. Siap. Tuh. Oke. Nah, ini adalah soal ya. Dua buah pengantar, taruh saja ini I1 ya. I1-nya kita ambil 3 ampere, kemudian I2-nya 4 ampere, kemudian jarak antar penghantar 20 cm atau 0,2. Ditanyakan gaya magnet ya, jika arus searah. Nomor A searah ya. Nah, F sama dengan tinggal 2K I1 I2 per I1 I2 per A ya. Tinggal masukkan saja 2 kali 10⁴ minus 7 kalikan 3 kalikan 4 ya. Nah, berarti ini bagi dengan 20 cm 0,2. Cara dengan ini naikkan. Berarti 12 kali 10⁴ minus 6 Tesla ya gitu ya. Bukan. 12 kali 10⁻⁻6 Newton per meter. Jawabnya ya. Nah, untuk nomor B itu berlawanan arah ya. Berlawanan. Nah, ini sama saja, nilainya sama ya. Yaitu F sama dengan 12 kali 10⁻⁻6 Newton per meter. Cuma di sini eh, tolak menolak. Nomor B itu tolak menolak ya. Ini muncul terus nih. Tolak menolak ya. Nah, kalau nomor A itu tarik menarik ya. Gitu. Kenapa? Karena searah ya. Tarik menarik. Itu jawabannya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Gampang. Nah, ini. Perhatikan gambar di bawah. Hitung gaya magnet yang bekerja pada penghantar B. Jadi nanti konsen gambar ke B ya. Perhatikan nih. Perhatikan. A dengan B dulu. Karena berlawanan arah, berarti nanti B akan tertolak ke kanan dengan gaya F, B, A atau F, A, B sama ya. Kalau pengantar A gimana? Ke kiri ya berarti ini. Ke kiri. Tapi kan tidak ditanya, nggak usah digambarkan. Ya. Atau misalkan udah kadung ditulis ya udah F, B, A. Nah, udah. Tinggal B dengan C. Karena B dengan C arusnya searah, maka tarik menarik. Kita sebut F, B, C ya. Dan kemudian yang berikutnya B dengan D karena arusnya berlawanan arah, berarti nanti B dengan D tolak menolak ya, kiri. F, B, D gitu ya. Oke, tinggal ngitung ya. Maka FBC tinggal 2K kali I1 atau IA IB ya, IB kali IC per A ya. Nah, tinggal masukkan ya. 2 kali 10⁻⁻7, IB-nya di situ 3 ampere, IC-nya adalah 4 ampere ya. Ya, 4. Nah, A-nya berapa? A-nya di situ B dengan ini B dengan C ya. B dengan C berarti harus jaraknya 0,1 ya. Berarti ini 2 kali 3 6 nah ini 24 ya. 24 kali 10⁻⁻6 Newton per meter ya. Itu FBC. Nah, sekarang bagaimana FBA? Ini tarik menariknya.
FBA itu berarti tinggal masukkan aja 2 K IA I B per A ya. Oke, tinggal masukkan 2 kali 14 minus 7 ya. Kalikan 2 kalikan 3 dibagi dengan 0,1. Berapa nih? 4 ini 12. 12 10 pangkat minus 6 Newton per meter ya. Oke, yang terakhir yaitu B dengan D ya. FBD. FBD berapa? Tinggal K, 2K kali I1. Bukan I1 ya. IB ya. IB ya per A. Ingat A-nya itu dari penghantar B ke arah penghantar C. Tinggal 2 10 pangkat minus 7 kalikan 3 kalikan 1 ya. Dibagi dengan, nah ini jaraknya bukan lagi 10 tapi 0,2 ya. 0,2. Coretin ini ya. Naikkan berarti 3 10 pangkat minus 6 Newton per meter. Nah, sekarang gaya magnet di B berapa? Nah, gaya magnet di B itu tidak lain adalah FBC ditambah FBA. Kenapa ditambah? Karena searah kan, dikurangi FBD. Karena D-nya FBD itu ke kiri. Oke, tinggal masukkan di sini FBC ya, itu 24 10 pangkat minus 6 ya, ditambah FBA-nya berapa? Kita hitung tadi 12 ya. 12 kali 10 pangkat minus 6. Nah, FBD-nya yang barusan ini 3 kali 10 pangkat minus 6 ya. Oke. Ini kurangin aja, ini 9 kan berarti ya. Ini 9, 9 tambah 24 berarti 33 ya. 33 10 pangkat minus 6 Newton per meter. Nah, ini positifnya. Ini berarti penghantar B itu melengkungnya ke arah kanan. Jadi kalau saya lukiskan kayak gini. Ya, melengkungnya. Kenapa? Karena tertarik oleh C, tertarik oleh D, dan ditolak oleh A. Ya, itu penjelasan. Ya, berikutnya gaya magnet pada muatan listrik. Nah, contoh ya, ini medan magnet arahnya masuk ya, nilainya B. Kemudian di sini ada muatan, masanya M, muatannya adalah Q. Nah, nanti ketika muatan ini bergerak di dalam medan magnet, maka lintasannya akan berupa lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran ya. Nah, jari-jari lingkarannya ya, jari-jari lingkarnya kita sebut R. Saya ulangi lagi, saya tulis lagi ya. Nah, ini berarti jari-jarinya R, kemudian gaya tariknya ke dalam. Nah, sekarang nilainya berapa? Nah, F sama dengan B, I, L ya, sinus theta. Nah, kalau ini ada penghantar kayak seperti yang tadi ya, ke atas ya. Kemudian berarus selisih taruh saja I. Nah, ini panjang penghantarnya L. Nah, jadi nanti F sama dengan B kali I. Nah, L-nya ganti. Dari mana? S sama dengan V kali T ya. Nah, S kali T. S sama dengan V kali T. Nah, kemudian I itu adalah kuat arus ya. Jumlah muatan per satuan waktu. Jadi nanti kalau diganti, ya, kalau diganti tinggal begini. M sama dengan B, I-nya itu kan Q per T ya. Kemudian L-nya ganti dengan V kali T. Kali sinus theta ya. Coret nih. Maka gaya magnet untuk muatan listrik itu B kali Q kali P kali sinus theta ya. Tuh. Beda. Nah, untuk menentukan gaya magnet ya, itu tinggal P cross B, itu pasti F ya. Oke. B-nya medan magnet, Q-nya muatan listrik, P-nya kecepatan, θ-nya sudut yang diapit antara lintasan partikel dengan medan magnet. Oke. Tuh. Nah, sekarang kalau ditanyakan berapa sih jari-jari lingkarannya? Ya, kalau jari-jari lingkaran ditanya tinggal begini, kalian gunakan ini. Ya. F sentripetal sama dengan MP kuadrat ya per R ya. Sebuah benda yang sedang melakukan gerak melingkar pasti bekerja gaya sentripetal. Ya. Nah, ini ganti dengan B Q kali P tanpa sinus ya. Karena tegak lurus. Tinggal M kali P per R kuadrat, per R ya, bukan kuadrat. Ini kuadrat. Ini coret nih, coret.
Berarti tinggal B kali Q sama dengan MP per R. Nah, jari-jari putarannya itu BQ per M kali T gitu ya. Nah, ini sistem siklotron ya, mempercepat muatan listrik. Siklotron. Negara-negara maju pasti punya ini ya. Untuk apa? Untuk penelitian nuklir nanti. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Ingat BQP dan BIL ya. Nah, ini soal nomor 5. Nah, sebuah partikel bermuatan 4 kolom. Nah, ini berarti Q ya. Q 4 kolom ya. Sejajar dengan pengantar lurus berarus listrik 5 ampere, berarti I sama dengan 5 ampere ya. Dengan kecepatan V sama dengan 8 meter per sekon. Nah, ini udah aplikasi ya. Nah, taruh saja ini pengantar berarus listrik I. Nah, ini ada elektron bergerak ke arah sana dengan kecepatan V. Nah, cari dulu. Cari ya. Di lintasan berapa? Pada jarak 20 cm ya. Jadi nanti di sini A. Nah, pertanyaannya gaya magnetnya berapa? Oke, kita cari dulu B-nya. Berapa? B gunakan ini 2K kali I per A. Kenapa pakai rumus ini? Karena ini pengantarnya lurus ya. Tinggal minus 7, I-nya berapa? I-nya di situ 5 ampere. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya 20 cm, berarti 0,2. Tinggal nyoret dengan ini. Nah, ini berarti 5 10 pangkat minus 6. Karena di sini 0,1 10 pangkat minus 1 kan? Oke, ini tes lah. Nah, baru masukkan ke sini. F sama dengan B, Q, ya. Oke, ini muncul lagi nih. B, Q kali Pi. Ya. Tanpa sinus, kenapa? Karena tegak lurus. Ini 5 kali 14 minus 6, kalikan Q-nya di situ 4. Kemudian kalikan 8 ya. Nah, ini berarti 5 kali 4, 20 ya. 160, berarti 16 kali 10 pangkat minus 5 ya. Newton. Ya. Ini tidak Newton per meter ya, karena ini udah langsung. Oke. Telah dibahas teori dari mulai solenoida dengan gaya magnetnya, kemudian ditampilkan soal-soal sebagai aplikasi konsep ya dalam perhitungan ya. Mudah-mudahan kalian mengerti penjelasannya ya, walaupun ini sederhana sekali ya. Baca dan baca supaya benar-benar paham dan mampu mengaplikasikan ke dalam perhitungan. Oke, next video latihan 1 soal induksi magnet. Nanti kita akan bahas dari awal sampai akhir melalui soal ya. Oke, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika, terutama induksi magnet.